Halo Bujang, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel Uzumaki Film. Channelnya Zomblo friendly banget. Oke, ini adalah video terakhir dari anime Daring in the Franxx. Kan banyak tuh yang nanya, Bang, kok uploadnya lama banget? gini Bor, nih anime bisa-bisanya ngebuat Mimin jadi baper ya kan? Yang dimana seorang sepasang kekasih yang sedang mengejar cintanya, tapi malah ada tuntutan ngelawan Good Among Men. Ya guys ya, berat. Kalau nggak percaya, tonton aja nih sampai habis. Scene berlanjut lagi nih di episode sebelumnya. Tiga petinggi AP bingung dengan apa yang terjadi setelah dua petinggi yang berubah menjadi energi. Lalu ia menjelaskan bahwa mereka berdua telah beramilisasi dengan berbagai makhluk di alam semesta dan ia bilang ini saatnya bagi manusia untuk berevolusi. Waduh, jadi apa ini? Lalu keluar sinar yang menuju langit dari tubuh tiga petinggi AP dan dari bumi juga. Sementara di dalam Sregia, Hiro dan Putri Kyoryu bertahan hidup di sana. Tubuh mereka diserap oleh akar ungu yang menjalar di tubuh mereka. Putri Kyoryu yang sedang mengamuk, Hiro teringat dengan Zeroto saat melihatnya. Lalu Hiro memegang kagunenya dan masuk ke pikirannya. Hiro pun melihat seperti alam semesta berwarna biru dan Hiro tahu ia hidup sudah begitu lama. Dan Putri Kyoryu hidup sendirian sejak manusia ada. Lalu Putri Kyoryu pun merasa terkejut. Kemudian ada scene sedikit Zeroto yang masih terluka mencoba menjemput Hiro. Di luar, pertarungan antara Kyoryu dan humanoid ungu itu sangat sengit. Anggota 13 pun bingung mana yang musuh dengan mana yang kawan. Lalu di markas, Profesor dan Hachi sedang berbincang tentang ledakan yang akan datang. Para AP mengakali Profesor untuk mengatur mode itu kelebihan beban dan akan menyebabkan ledakan dari dalam. Dan muncullah waktu mundur sebelum ledakan. Lalu Zeroto datang menemui mereka berdua. Di arena pertempuran, pasukan 13 bingung apa yang harus ia lakukan karena tidak ada perintah dari Papa. Yang dimaksud Papa ini itu ya, apa sih namanya, kayak God gitu loh. Mau tak mau mereka mengatasi masalah itu sendiri. Lalu ingin menghampiri Hiro dan mereka balik ke Grand Crevasse. Di dalam Sregia, Hiro bertanya ke sang putri apa itu VRM. Saat Hiro terhubung dengannya, ia merasakan perjalanan waktu yang sangat panjang. Terlihat Zeroto yang bertanya ke Profesor tentang ia adalah tiruan sang putri. Lalu Profesor menjelaskan bahwa ia Klaxo Sapien terakhir dan Zeroto adalah hasil cloningnya dari sang putri. Balik ke Sregia, sang putri menjelaskan kejadian di 60 juta tahun yang lalu. Mereka memiliki hidup normal di bumi sebelum manusia ada. Lalu datanglah VRM ke mereka yang meminta bergabung dengannya dan meminta mereka meninggalkan tubuh. Lalu terjadilah perang besar. Setelah berabad-abad perang, mereka mengubah dirinya menjadi senjata yang lalu berevolusi yang sekarang bernama Clawsaur. Jelas kan? Yang menama itu Clawsaur adalah nenek moyang si Zeroto. Saat spesies sang putri menang, dampak dari peperangan itu adalah mereka yang tidak bisa berkembang biak. Tapi itu belum berakhir. Yang kemarin mereka lawan adalah baru garis depan VRM. Untuk berjaga-jaga dari kedatangan VRM lagi, mereka berpindah hidup ke bawah tanah. Lalu di markas, Profesor menjelaskan tentang Star Entity yang hanya bisa dioperasikan oleh Klaxo Sapien. Itulah alasan Zeroto di cloning dan juga Profesor membuat stamen. Ia menggunakan cloning dari sel-sel Zeroto tapi tidak punya darah Clawsaur, yaitu Regu 9. Di arena pertempuran, Regu 9 menegur sinis Regu 13 karena mereka bertindak sesukanya dan tidak menurut dengan Papa. Lalu serangan Kyoryu menghampiri Regu 9. Mereka pun menghabisi Kyoryu dengan easy. Lalu salah satu Franxx Regu 9 diserang kerumunan oleh humanoid ungu. Yang mereka kira sekutu dari Franxx itu hancur dan pilotnya langsung mati das. Nine Arufa yang kesal, ia membantai semua yang ada di dekatnya. Lalu di markas menunjukkan waktu sisa 30 menit sebelum meledak. Hiroto pun saat itu bangun mencabut infusan di tangannya untuk menghampiri Hiro dan muncul di Regu 13 yang mereka sedang menuju Star Entity.
Lalu mereka membawa Gerudo dan Profesor ke tempat Hiro. Namun di tengah jalan yang ia ingin lewati tertutup. Kemudian Ikono menggunakan kekuatan membuka jalan itu. Namun sebagai gantinya rambut ia menjadi memutih. Dan muncullah humanoid ungu yang mengejar mereka. Frank, Mitsuru, dan Frank Zorome akan menahan mereka. Dan Ichigo melanjutkan perjalanannya. Sementara di Sergia, sang putri bertanya ke Hiro kenapa ia masih berusaha hidup. Ia tidak mau kehilangan semuanya. Waktu yang ia habiskan untuk bersedih, tertawa bersama teman-temannya, dan jauh cinta itu sangat berharga dan ia tidak terima itu jika ia akan kehilangan itu. Setelah itu, Ichigo sampai mengantarkan Gerudo dan Profesor di tempat itu. Ia pun dikejar dan diserang oleh makhluk humanoid ungu tersebut. Mereka bertarung sampai tangan Frank Goro terputus. Lalu ia membawa makhluk humanoid itu menjauh dari tempat Star Entity. Profesor pun langsung mengulurkan tangan robotnya untuk membuka pintu. Kemudian tangannya pun diputus dan diambil oleh makhluk menjaga gerbang karena tangan itu mengandung sel putri Kyoryu. Lalu pintu pun terbuka dan di belakangnya ada Kyoryu milik sang putri yang menyuruh Gerudo menaikinya. Sebelum ia pergi, ia berterima kasih ke Profesor karena telah menciptakannya dan bertemu darinya. Di perjalanan menuju Star Entity tidak mudah. Makhluk itu pun menerobos dinding yang membuatnya tubuhnya hancur. Dan Gerudo terlempar pastinya. Lalu ia langsung berlari memanjat Sergia di sana. Ia pun membuka pintu dan melihat tubuh darinya sudah diselimuti oleh bunga ungu itu. Gerudo kemudian yang tidak terima, tanduknya memanjang mencabang dan tubuhnya berwarna merah. Lalu arwah sang putri melihat mereka berdua sangat terikat. Ia akan memberikan sisa kekuatannya ke mereka berdua. Lalu tanduk sang putri memanjang menyentuh dan menyatu dengan tanduk Gerudo. Di alam bawah sadar Hiro, ia dipanggil oleh Gerudo. Gerudo saat itu berkata ia menjaga janjinya. Dan Hiro langsung memeluknya dan ia sangat merindukannya. Dan saat itulah mereka berciuman. Dan seketika mereka pun lepas dari bom itu. Langsung Sergia Apad itu menambahkan kekuatannya luar angkasa yang membuat pesawat Firm hancur seketika. Profesor melihat itu, ia sangat kagum dan reruntuhan meniban tubuhnya. Dan di luar angkasa, pesawat armada VRM mengambil senjata Herring-Horny yang bernama di bumi dan memilih untuk mundur. Setelah itu, Hiro sangat lega telah berhasil. Namun Gerudo hanya terdiam dengan tatapan kosong. Setelah pertempuran kemarin, mereka sedang bercocok tanam dan scene flashback sedikit menunjukkan Sergia Apad yang pergi ke luar angkasa dengan Clawsaur berbentuk roket. Dan scene berpindah ke Hiro yang bersama Gerudo yang sedang dirawat. Ia pun sedang menyuapi makan untuk Gerudo, namun tatapannya kosong seperti tidak bernyawa. Kemudian tiba-tiba tangannya terluka tanpa sebab. Scene berpindah ke Hiro dan kawan-kawan yang sedang makan bareng dan berbincang tentang pasokan makanan dari tubuhan yang mereka tanam dan energi magma yang mereka pakai. Lalu Kokoro pergi meninggalkan mereka karena mual. Dan saat pendapat Hiro, ia seperti orang gagu. Di luar ruangan, Ichigo menepuk Hiro yang sedang berjalan. Ia berkata jika Hiro butuh bantuan, bilanglah ke mereka. Mereka mengkhawatirkan Hiro dan Gerudo. Lalu ada seseorang yang menghampiri Ichigo dan bilang ada sedikit masalah di ruang rawat. Nain Arufa yang sangat pucat mengeluh jika ia hanya butuh perawatan dan bukanlah makanan. Lalu Ichigo pun menaruh makanan di mejanya dan pergi dari sana. Kemudian Ichigo yang sedang membaca. Lalu ia pun dihampiri oleh Goro. Mereka berbincang tentang percocokan tanam yang mereka lakukan dan Goro yang meminta perbaikan sistem daya dan pemurnian ke Nana yang baru. Tapi semua itu ditolak dan mereka berdua berharap Hiro dan Gerudo tidak kenapa-napa. Lalu Hiro yang bingung dengan Gerudo, ia melihat tangannya yang tiba-tiba muncul sayatan baru. Di keesokan harinya, Ichigo dan kawan-kawan sedang bercocok taman dan muncul Hiro yang terlambat dengan wajah pucat. Kemudian ada sesuatu dari langit jatuh ke dekat mereka semua. Mereka sama pun langsung melihat itu, yang adalah prajurit VRM, dan mereka melihat Kyoryu sedang terbang menuju angkasa. Lalu Kokoro tiba-tiba tak sadarkan diri dan ia dibawa ke ruang rawat. Di sana Nana mengatakan bahwa Kokoro sedang hamil. Anjing, kapan mainnya, cok? Dan Nana mengatakan jika wanita hamil tidak memungkinkan memiliki Franks dan ia menyarankan aborsi. Kokoro pun saat itu disuruh membuat keputusan dan memanggil Nana kembali. Kokoro tidak tahu apa yang ia harus lakukan. Dan Niku saat itu langsung menenangkan Kokoro.
Lalu anak-anak cowok pergi keluar. Di sana Mitsuru meminta saran Hiro apa yang harus ia lakukan. Dan Hiro menjawab ia tidak tahu apa yang terjadi. Lalu ia menghampiri kamar Zerotu, namun ia tidak ada di sana. Hiro pun langsung mencari Zerotu dan ia melihat Zerotu yang sedang menuju suatu tempat. Hiro pun saat itu langsung menghampirinya dan ia melihat Zerotu yang menenggak lihat ke atas dengan tatapan kosong. Di keesokan harinya, Goro berlari dan memanggil teman-temannya. Mereka melihat tumbuhan yang mereka tanam gagal tumbuh. Lalu mereka melihat pesawat tempur yang menuju tempat mereka, yang ternyata Hachi dan Nana yang ori. Hachi mengajak Nana yang ori ke suatu tempat. Di sana ia diperlihatkan database orang-orang yang ingatannya telah disalin dan diarsipkan. Lalu monitor menunjukkan ruangan yang mereka tidak tahu. Setelah mereka berdua masuk, mereka melihat anak-anak yang dibuang oleh papa yang berada di dalam freezer. Dan Hachi memberitahu pesan otomatis dari profesor. Mereka akan menjadi orang dewasa baru bagi anak-anak itu. Lalu Nana didatangi oleh Miku yang meminta tolong kepadanya. Kemudian Hachi melihat tanaman yang mereka tanam dan ia bilang tanah yang sekarang mereka gunakan sudah hilang energi alamnya. Dan tiba-tiba Ichigo pun terjatuh. Saat itu Goro melihat kondisi Ichigo yang dirawat karena ia terlalu capek. Lanjut, Goro menemui Hiro yang sedang berlari. Ia bilang ke Hiro bahwa mereka harus cari jalan keluar dan harus bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu. Namun Hiro tidak mendengarkan dan malah fokus dengan Zerotu yang sedang sendirian kehujanan. Ia pun langsung ninggalin Goro yang mengajaknya ngomong. Waduh, kacangin anjing. Setelah menghampiri Zerotu, Zerotu selalu melihat ke atas. Lalu di langit seperti ada pertempuran dan secara tiba-tiba lagi Zerotu terluka. Lalu Hiro menjaga Zerotu di kamarnya. Kemudian melihat buku yang daringnya buat. Ada satu halaman yang ia tidak lanjutkan yaitu tentang perpisahan. Saat tanduk Hiro menyentuh tanduk Zerotu, ia melihat peperangan yang sedang terjadi di luar angkasa. Dan humanoid ungu itu menyerang bagian Sergia Apats. Dan tubuh Zerotu juga terkena damage gara-gara serangan itu. Zerotu sepertinya terhubung dengan Sergia Apats di atas sana. Sementara itu, Goro dan Hachi mendapatkan kabar baik karena ia menemukan lahan subur untuk bercocok tanam di area Misteri Nine. Ia pun langsung mengabari teman-temannya semua. Setelah Goro pergi, datanglah Hiro ke Hachi. Di tempat teman-temannya berkumpul, mereka semua senang dapat kabar baik dari Goro. Lalu datanglah Hiro yang mengatakan ia ingin pergi keluar angkasa untuk menyelamatkan hati Sergia yang terpisah dari tubuhnya. Tapi ia tidak menjamin bisa kembali lagi ke bumi. Dan Hiro pun pamit. Lalu Goro pun menyusulnya dan meminta kejelasan dari Hiro. Hiro tak ingin Zerotu sendirian dan ia memiliki janji. Hiro saat itu meminta untuk dimengerti teman-temannya. Lalu Goro membalasnya. Untuk apa dimengerti kalau Hiro tidak memikirkan perasaan orang-orang di sekitarnya? Anjay. Ia selalu memutuskan apapun sendiri yang membuat sekitarnya khawatir. Orang-orang sekitarnya berjuang keras untuk mendukungnya untuk tetap hidup. Tapi si Hiro ini berbuat seenaknya tanpa mikir perasaan mereka. Tapi Hiro tetap kekeh dengan kemauannya dan ia langsung ditonjok oleh Goro. Di keesokan paginya, saat Hiro berjalan ingin berangkat, ia dihadang teman-temannya yang memakai baju pilotnya. Mereka akan menghantarkan Hiro ke sana namun tidak dengan Kokoro dan Mitsuru. Lalu ada 3 anggota Regu 9 yang mau ikut bersama mereka untuk memenuhi takdirnya dengan bertarung. Anjay, sedih banget cuy. Lalu dimulai dengan Mitsuru dan Kokoro yang menjaga Zerotu di sana. Kokoro bertanya kenapa Mitsuru masih menemaninya. Lalu Mitsuru pun menjawab itu adalah tanggung jawabnya. Dan mereka melihat teman-temannya pergi ke luar angkasa. Di luar angkasa, Zorome terlihat senang sekali berada di sana. Dan di kapal perang ada Hachi dan Nana Ori yang membicarakan tentang omongan Hiro yang kalau umat Kyoryu mewariskan semua ini untuk manusia. Dan mereka memberi manusia kesempatan untuk mempertahankan buminya. Dan di luar, Nine Arufa bisa berpasangan dengan Hiro. Hiro merasakan perasaan hal familiar baginya. Dan Nine Arufa berkata jika ialah cloningannya dari Zerotu. Lalu Hachi menyuruh mereka berkumpul. Di bumi, Kokoro menjaga Zerotu. Ia mengobati dari luka yang tiba-tiba muncul di tubuh Zerotu. Dan lihat Mitsuru yang menjadi petani. Sementara di luar angkasa, Hachi memegang kendali pesawat tempurnya yang menuju orbit Mars. Nana yang merasa kemanusiaannya kembali. Mereka sangat bersalah dengan menjadikan anak-anak sebagai alat tempur.
Lalu Hachi mendeteksi kapal-kapal VRM dan menyuruh para Franks bersiap. Lalu kapal tempur VRM menyerang kapal tempur besar Kyoryu, tapi serangan itu sia-sia karena mereka berhasil menahannya. Hachi saat itu memberitahu jika VRM mengepung Sregia dan membentuk pertahanan di sana. Lalu Hiro melesat dan diikuti teman-temannya. Mereka semua menghabisi makhluk VRM dan menuju Sregia. Tapi para makhluk itu menjauhkan Hiro dan kawan-kawan dari Sregia. Lalu Jerome dan Miku membuka jalur untuk Hiro melesat. Setelah berhasil, Hiro telah mendekat Sregia Apad. Namun homonid ungu besar mengempaskannya. Nine Arufa mencoba menyerangnya tapi tidak berefek. Karena tidak berefek, Nine Arufa membuka celah masuk ke dalam Sregia Apad dan berkata ia hanya bisa berpasangan sampai sini. Saat itu langsung melempar Hiro ke dalam Sregia Apad. Dari dalam, ia melihat Nine Arufa meledakkan dirinya untuk melawan makhluk humanoid itu. Hiro pun langsung menuju ruangan kendali di sana dan mencoba terkoneksi dengan Zero-Two. Di bumi, Zero-Two berjalan dan terjatuh. Di tubuhnya muncul darah dari dalam tubuhnya dan Kokoro menahannya yang mencoba merangkak. Lalu tiba-tiba Zero-Two seperti merasakan pikirannya terhubung, dan di angkasa Hiro juga merasakan sesuatu. Lalu muncullah kabel yang hidup dan Hiro membiarkan kabel itu memakannya. Lalu ia berada di dalam buku bergambar yang ada di pikiran Zero-Two, dan muncul Zero-Two kecil yang melarangnya ke sini agar Hiro tetap menjadi manusia. Saat itu Zero-Two tahu ia tidak bisa bersama Hiro dan terlihat Hiro yang sudah berubah tampilannya. Dari luar, mereka melihat Sregia berhasil bergerak. Lalu di dalam pesawat tempur Kyoryu, Hachi dan Nana berpindah kapal. Setelah itu mereka baru sadar kapal besar itu adalah bom besar. Lalu muncullah VRM berwujud pikiran yang muncul di tengah peperangan. Ia menawarkan umat manusia untuk bersatu dengannya. Kembali ke bumi, badai hujan pun datang dan Mitsuru menghampiri Kokoro yang masih bersama Zero-Two. Mitsuru saat itu menyuruh Kokoro untuk masuk karena kondisi tubuhnya sedang bunting. Namun Kokoro tidak mau karena ia menjaga Zero-Two. Ia menyalahkan dirinya yang tidak memiliki apapun. Lalu Mitsuru juga akan bersama mereka karena ia juga tidak memiliki apapun, yaitu melindunginya dan menjaga bayinya selama ia bersama. Mereka bertiga bisa terus untuk hidup. Lalu ia mengeluarkan cincin mereka meskipun ingatan tentang mereka hilang. Mereka berdua bisa memulainya dari awal lagi. Lalu Shin berpindah ke dalam pikiran Zero-Two. Ia tak masalah jika menjadi monster selamanya, namun ia ingin Hiro menjadi manusia. Maka dari itu, ia tak bisa bersama Hiro dan ia ingin hidup sendiri. Lalu muncullah gambaran Hiro di depan Zero-Two yang berkata kenapa ia membiarkan halaman terakhirnya kosong. Dan Hiro ingin bersamanya dan mengajak Zero-Two untuk menulis ulang kisahnya dalam buku itu. Di bumi, Kokoro dan Mitsuru melihat Zero-Two yang tersenyum dan tubuhnya berubah menjadi batu. Dan di angkasa, Sregia Apad berubah form menjadi badan Zero-Two. Ia langsung menembakkan energi kekuatannya ke pasukan VRM dan juga membuat shield dan menyerangnya sekitarnya. Lalu dua asteroid mengeluarkan satelit yang mengeluarkan energi berbentuk portal. Kemudian Hiro saat itu berkata ke teman-temannya, ia akan memasuki itu dan meninggalkan alam semesta. Mereka berdua pun pergi untuk mengakhiri perang ini dan membawa bom itu. Teman-temannya pun meminta Hiro dan Zero-Two untuk kembali, tak peduli seberapa lama. Dan mereka semua akan membangun bumi dan menunggu Zero-Two dan Hiro. Dan Zero-Two berjanji akan kembali suatu hari nanti bersama Hiro. Mereka semuanya hanya bisa menunggu dan berdoa untuk kebahagiaan pasangan itu. Oke, ini bagian-bagian terakhirnya ya guys ya. 70 hari setelah memasuki portal, Hiro tak merasa lapar dan mengantuk di dalam sana. Ia serasa menjadi bagian Zero-Two. Ia bisa mengetahui perasaan darinya. Lalu muncul pasukan VRM di hadapannya. Dengan sekali tembak oleh Sregia, musuh hancur seketika. Hiro dan Zero-Two menjadi pasangan yang tak terpisahkan. Kemudian 72 hari setelah terbukanya portal, perut Kokoro mengalami perkembangan. Lalu Nana yang Vex mengistimewakan Kokoro karena menjadi wanita pertama yang hamil dan bisa jadi contoh penting. Lalu Gore dan teman-temannya menyusuri Mr. Nine bekas mereka yang runtuh. Mereka menemukan puing-puing tembok asrama mereka yang dulu mereka pernah hias. Kemudian semua parasit bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu di masa yang akan datang. Dan terlihat Kokoro yang sedang mengajari teman-temannya untuk menenun. Dan Mitsuru saat itu langsung menghampirinya untuk menawarkan bantuan. Lalu datang Zorome dan Futoshi memberikan makanan ke Kokoro.
Lalu di luar, Goro dan Ichigo melihat Cloudsaur terbang menuju angkasa. Ichigo merasa sedih karena ia hidup damai tanpa Hiro dan Zeroto. Sementara itu di semesta lain, Hiro dan Darlingnya masih bertempur melawan VRM. Anjir. 245 hari setelah portal terbuka, Mitsuru berlari menuju kamar Kokoro. Ia pun melihat bayinya telah lahir dan Kokoro yang selamat. Mitsuru pun menangis terharu melihat bayinya. Dan di luar ruangan, Futoshi memeluknya dan memberi selamat karena Mitsuru telah menjadi bapak. Lalu di luar, orang-orang yang sempat menghilang dan disimpan dalam freezer kembali dibangunkan dan bertemu dengan kawan lamanya. Salah satunya adalah Naomi. Mereka bekerjasama menikmati prosesnya dan memastikan setiap dari mereka memiliki tujuan. Pada akhirnya, di antara mereka ada yang mengambil jalan lain, yaitu Goro yang ingin berkeliling dunia untuk menemukan sesuatu yang berguna untuk nanti. Kemudian Goro berpamitan dengan Ichigo dan menciumnya. Mereka pun menjadi orang dewasa. Ichigo melihat buku bergambar milik Zeroto dan melihat gambaran terakhir yang kosong. 782 hari setelah portal terbuka, Hiro terbangun dari tidurnya. Ia bermimpi tentang teman-temannya yang hidup damai. Mereka berdua sudah dekat dengan planet musuh. Lalu muncul VRM yang berkata kepadanya, kemudian senjata melesat mengenai Stygia. Itu adalah Ring Horny. Saat Zeroto ingin menyerangnya, Hiro malah tertidur. Ia seperti tenggelam di lautan, sedangkan Zeroto dikeroyok makhluk-makhluk VRM. VRM berkata jika kesadaran Hiro perlahan menghilang dan mereka mengambil bom milik Stygia. Di alam bawah sadar Hiro, ia tenggelam. Lalu di pertempuran, Zeroto diserang oleh senjata Ring Horny yang membuat ia kewalahan. Ia pun meminta teman-temannya untuk menyelamatkan Hiro. Dan saat di bumi, anak Mitsuru menepuk patung Zeroto yang memanggil Daring yang seharusnya ia tidak tahu kata-kata itu. Lalu Mitsuru dan Kokoro memberitahu yang lain. Teman-temannya berkumpul yang berpikir patung Zeroto ini terhubung dengan Zeroto yang di luar angkasa. Lalu mereka semua berdoa sebagai cara untuk bisa terhubung dengannya. Setiap saat mereka berdoa, Zeroto yang berada di angkasa mendengar doa mereka. Lalu Hiro terbangun mendengar suara mereka. Scene menunjukkan Zeroto dan Hiro yang sedang berbincang dan ada cerita flashback tentang mereka berdua. Lalu mereka berdua saling menggampai tangan dan waktunya mereka untuk bersatu. Stygia pun bangkit memegang senjata Ring Horny yang sudah berubah menjadi miliknya. Ia pun melesat menggunakan senjata itu dan mengambil balik bomnya dan menancapkan di planet itu. Saat ingin mengaktifkannya, Stygia dihadang. Lalu Stygia apat menghancurkan dirinya dan di dalamnya ada Stygia yang berwarna emas. Ia menggunakan tombaknya dan melesat ke dalam bom tersebut. Lalu scene di mana Hiro dan Zeroto sudah berubah dan Hiro berkata mungkin sebentar lagi mereka akan lenyap. Namun jalan yang mereka lalui tak akan lenyap. Zeroto berkata tak peduli berapa lama waktu yang berlalu, ia akan bertemu dengan laginya di bumi dan mereka saling mengatakan cintanya. Kemudian planet itu pun hancur meledak dan terlihat Hiro yang dengan daring terbang bebas di luar angkasa. Di bumi mereka masih berkumpul. Ichigo sangat berharap pasangan itu kembali. Lalu patung Zeroto hancur dan ada pohon tumbuh di sana. Dan beberapa hari kemudian, pesawat-pesawat Kyoryu kembali ke dalam bumi dan menjadi bagiannya. 3705 hari atau 8 tahun sejak portal terbuka. Waktu ke waktu pohon yang Zeroto tinggali bertumbuh dan menjadi indah. Lalu para parasit mulai membangun infrastruktur dan ia bersumpah tak lagi menggunakan energi magma karena itu adalah simbol ikatan magma. Dan mereka harus bertahan hidup dengan sumber energi yang pas-pasan. Namun dengan menggunakan cadangan makanan mereka yang sedikit, mereka pun perlahan menemui jalan keluar untuk bertahan hidup. Lalu mereka juga menyelesaikan cerita dalam buku bergambar itu. Sehingga pasangan itu terus bersatu dan generasi di masa depan mereka akan mengenal mereka. Lalu Ichigo melihat halaman terakhir, yaitu gambar milik Hiro. Di padang rumput yang hijau, Hachi dan Nana berbincang tentang tugasnya, yaitu menggapai masa depan umat manusia yang mengawasinya. Kemudian ada dua anak kecil yang datang menghampiri Hachi mengajaknya main. Pindah ke tempat upacara penerimaan siswa baru, terlihat Mitsuru dan Kokoro memiliki anak lagi. Dan terlihat Miku dan Zorome bertambah dewasa namun sikap mereka tak berubah. Lalu terlihat anaknya Mitsuru sedang membaca buku bergambar milik Zeroto. Dan terlihat Ikuno yang terlihat lebih tua sedang memeriksa kandungan milik Ichigo. Dan datang juga Futoshi yang berkumis membawa makanan untuk Ikuno.
Ia memuji roti yang dibikin Futoshi karena anak-anak di sini tumbuh sehat berkat roti yang ia buat. Dan lihat istri dan anak-anak Futoshi yang sedang menunggunya di luar ruangan. Dan ia pun pergi ke luar kamar. Lalu Ikono berkata, Goro pernah bilang kepadanya, demi bayimu, dia ingin meluangkan waktunya bersamamu. Terlihat Shin, suaminya Ichigo atau bisa disebut Goro, yang berlari dan memeluk Ichigo setelah pergi menjelajah. Lalu Ichigo dan teman-temannya berkumpul di bawah pohon sakura yang tumbuh besar dari pecahan Gerudo. Mereka berterima kasih dengan Hiro dan Gerudo. Sekarang mereka berhasil hidup mandiri berkat ajaran Hiro dan Gerudo. Dan siapapun tahu kalau Hiro dan Gerudo mereka berdua adalah manusia sejati. Lalu lihat pohon sakura itu pun menua dari masa ke masa. Dan lihat bola cahaya biru dan merah di angkasa yang berkata pada suatu hari nanti menuju bumi dan akan masuk ke pohon sakura itu. Lalu Shin menunjukkan anak kecil cowok yang sedang membaca buku yang sangat mirip Hiro di bawah pohon sakura besar itu. Dan anak kecil cewek berambut pink yang terjatuh di dekatnya yang sangat mirip Gerudo. Anak cowok itu pun menolong anak cewek itu dan menanyakan namanya. Namanya adalah rahasia coy. Dan kisah baru pun dimulai. Selesai. Oke, sampai di sini dulu. Makasih banyak banget nih bagi kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian suka. Kalau nggak suka ya di dislike aja, nggak apa-apa. Dan sobat channel ini kalau bisa nyalakan loncengnya biar tahu kalau aku upload video baru, plus makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa next video dan sayonara. Buja.